Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di ini pertemuan kita melanjutkan pertemuan pada yang sebelumnya. Kita sudah bahas tentang introduction ya daripada atom, elements, and chemical reaction. Nah, hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang chemical reaction. Tapi sebelum itu, kita akan review sedikit tentang beberapa hal yang berkaitan sama periodic table ya. Oh, alright. Nah, jadi di sini perlu diingat bahwa bagaimana sejarah penemuan periodic table atau tabel periodik ya? Tentu dengan membuat suatu uh, kecenderungan. Jadi di mana uh, sesuatu atom itu disusun dengan nomor berdasarkan baris. Kalau baris berarti dia horizontal ya. Berarti disebutnya perioda. Ya berarti yang ini periode ya semuanya. Perioda. Sedangkan yang disusunnya ke bawah atau vertikal itu namanya adalah groups atau family. Jadi kalau dia ke bawah itu kita sebut juga seperti grup atau family atau keluarga. Maksudnya gimana? Kita kan sering mengelompokkan unsur menjadi unsur halogen misalnya. Oh berarti halogen tuh kelompoknya ada F, Cl, Br, I gitu misalnya. Paham ya? Oke. Selanjutnya ini adalah proses perkembangan tabel periodik ya. Jadi nanti dimulai dari temuan-temuan awal hingga nanti berakhir di Mendeleev, kemudian dilanjutkan sama Moseley ya. Kalau Mendeleev bilang dia berdasarkan pada kenaikan atom, masa atom ya di awal. Jadi itu. Sedangkan kalau Moseley sama sih, tetap menggunakan kenaikan nomor atom. Kemudian pada akhirnya kita akan dapatkan tabel periode modern seperti ini. Ya, kita dilihat di sini ada periode, kemudian ada table. Mungkin kalau kalian lihat buku SMA tuh ada yang menjelaskan detail tentang Moseley, Mendeleev, tapi saya nggak akan jelaskan secara detail ya, karena kita berpacunya ke tabel periode modern saja. Ini hanya cerita ya bahwa prosesnya itu dari yang awal unsurnya nggak sebanyak ini ya, sedikit pertamanya, kemudian baru jadi banyak. Setelah disempurnakan menjadi tabel modern atau periodik tabel modern ya. Oke. Beberapa klasifikasi penting yang harus diingat adalah groups ya. Jadi dia merepresentasikan artinya mewakili ya suatu elemen atau unsur atau unsur utama ya. Misalnya 1A kita sebutnya sebagai metal alkali. Ya golongan 1A kita sebutnya sebagai logam alkali. Kalau 2A kita sebutnya sebagai alkaline earth. Berarti alkali tanah ya. Kalau misalnya golongan 7 kita sebutnya halogen. Kalau golongan 8 kita sebutnya noble gas. Atau disebutnya juga noble itu artinya inert. Inert itu berarti artinya tidak bereaksi. Maka dia stable ya, stable. Tapi juga ada grup-grup lain, misalnya grup 3 dibilangnya grup aluminium. Ada. Misalnya nanti grup 6 dibilangnya grup oksigen. Ada juga yang bilang seperti itu. Tapi umumnya 4 ini yang paling utama dikelompokkan. Kemudian unsur-unsur yang ada di golongan transisi yang di sini, ya ini semua disebutnya sebagai transitional groups ya, atau grup transisi, elemen transisi. Berarti unsur transisi. Nah, nanti ada juga yang disebut dengan unsur transisi dalam, inner transition elements. Siapa aja? Nah, ini adalah nomor atom 58 sampai 71 dan 90 sampai 103. Kita lihat di sini yang bagian ini nih kan 57 ya, 58-nya mana? Ini. Kemudian yang ini juga ya, 89, 90-nya mana? Yang ini. Jadi kalau digambarkan dia ini di belakang sini. Nah, lanjutannya. Ini juga di belakang sini nggak kelihatan gitu. Jadi kayak 3 dimensi. Kebayang ya bagaimana bentuknya 3 dimensi. Seperti itu. Oke.
Nah, kalau yang 58 sampai 71 itu kita sebutnya sebagai lantanida elemen atau grup atau kelompok lantanida. Ya, lantanida. Kalau misalnya 90 sampai dengan 103 kita sebutnya aktinida. Nah, sedangkan unsurnya kalau misalnya La sama Ec, kalau La itu kita sebutnya lantanum. Jadi unsurnya lantanum, tapi kelompok di belakangnya itu namanya lantanida. Sama juga ya untuk Ac itu actinium ya, actinium. Sedangkan kelompoknya disebutnya actinida. Gitu. Alright. Now we will distinguish, kita akan membedakan metals, non-metal, sama metalloid. Bagaimana sih beda antara logam, non-logam, sama metalloid? Ya, saya ingin tanya dulu nih, sebenarnya beda metalloid itu apa? Jadi metalloid itu punya sifat seperti logam dan seperti metal. Jadi dia punya kedua-duanya. Coba lihat di sini, yang warna hijau itu menjadi metal atau logam. Jadi ada banyak sekali logam. Jadi ternyata dalam tabel periodik itu persentase paling besarnya adalah metal. Dia ini paling banyak ya, paling banyak. Kita bisa ambil suatu anggapan umum bahwa logam-logam itu banyaknya di sebelah kiri, kecuali hidrogen kan. Dia ini sendiri kesasar di sini. Kenapa dia kesasar di sini? Karena nomor atomnya satu, elektron valensinya satu juga, makanya dia satu baris sama golongan 1A. Padahal dia bukan logam. Jadi dia hidrogen ini satu-satunya atom di golongan 1A yang bukan logam. Nah, unik kan? Nah, itu karena dia nomor atomnya satu. Itu karena penyusunan tabel periodik ini berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi hidrogen itu ada di kiri udah sebuah keharusan karena harus starting from one, harus dari satu kan mulainya. Nah, gitu. Kemudian non metals yang warna biru ya lebih banyak dibanding metalloid gitu ya, tapi tidak terlalu banyak juga. Which is hanya di golongan 4 sampai golongan 8 saja ya. Paling rame. Kemudian kalau metalloid itu ya seperti boron, silikon, arsenik ya, tellurium, ada At, ada Po ya, ada Sb, Ge. Ini semua termasuk adalah metalloid. Jadi metalloid ini secara umum dia memisahkan antara logam sama non logam. Jadi kepisahkan gara-gara dia. Nah, tapi itu tadi tetap ada satu pengecualian bahwa di sini ada hidrogen di sebelah kiri. Dia juga non logam walaupun di golongan 1A. Alright. Sekarang which of the following is correct? Yang mana yang benar? Ya, coba kamu jawab dulu. Yang pertama yang A, Cu is representative transition element. Katanya Cu adalah contoh unsur transisi. Oke. Na is an alkaline. Na adalah alkali tanah, earth alkaline. Apakah ini benar? Salah ya. Na itu golongan berapa? Na itu golongan 1A, ya kan? 1A kan Na, berarti apa golongan 1A tadi? Alkaline, metal ya, alkali, bukan alkaline earth. Oke, berarti ini salah. Harusnya dia alkali. Al is a semi-metal in a group 3A. Semi-metal berarti maksudnya semi-metal apa? Semi-metal itu sama dengan metalloid. Metalloid ya, semi-metal. Semi-logam maksudnya. Al masuk nggak? Enggak, ternyata Al itu masuknya apa? Tetap logam. Karena warnanya hijau kan? Berarti salah juga pernyataan yang C. Kemudian yang F. F adalah representatif dari halogen. F. Benar nggak dari halogen? Kita cek aja. F itu ada siapa? Benar ya. F berarti halogen. Oke, good. Kemudian none of these are correct. Ya, salah ya. Itu jawabannya adalah yang D. Good. Kemudian Cu ada di mana? Ini ya, Cu ya. Berarti dia golongan transisi ya. Nah, berarti benar juga. Berarti harusnya yang A juga benar. Jadi harusnya yang A benar, yang D juga benar. Ini soalnya ada dua jawaban. Nah, itu hati-hati ya. Oke, kemudian kita lihat beberapa sifat daripada logam. Sifat yang pertama adalah reflect light. Maksudnya apa? Dia bisa memantulkan cahaya. Jadi ketika cahaya datang mengenai logam,
dia akan terpantulkan kembali gitu. Jadi misalnya kita punya logam, katakanlah plat logam, ya, plat besi misalnya, ya. Kemudian datang cahaya di sini. Cahaya datang gitu ya. Misalnya apa? Hanu ya. Berarti adalah energi foton ya. Energi foton daripada cahaya matahari. Kemudian datang kemari dia reflect kembali, dia reflektkan, pantulkan. Nah, jadi seperti ini prosesnya bagaimana terjadi reflect light ya. Kemudian dia juga padat ya pada temperatur ruang kecuali Hg. Hg ini apa? Merkuri. Merkuri itu bentuknya cair pada suhu ruang. Pernah lihat termometer Hg yang warnanya perak, warna cairannya silver, itu isinya merkuri, bentuknya cairan. Makanya cairan Hg ini bisa larut dalam air. Maksudnya bukan larut ya, tapi dia tercampur dalam air karena bentuknya cair. Jadi makanya polutan paling bahaya itu kan Hg, karena dia itu larut. Jadi kayak kita nggak bisa bedain antara air sama Hg-nya. Karena makanya kasus keracunan merkuri kan lebih banyak ya, karena dia bisa bercampur dengan air karena bentuknya cair. Sedangkan logam lain kan bentuknya solid, jadi ketika dicampurkan dalam air misalnya kelihatan kan harus gitu. Kemudian conduct electricity and heat, jadi dia bisa menghantarkan listrik dan panas, itu contoh dari metal. Kalau non metal ya lack of properties of metals, jadi dia sifatnya ya nggak ada sifat metalnya gitu ya. Kemudian juga non konduktor, berarti dia isolator, ya kan? Kemudian many are gases. Kebanyakan dia gas kalau non metal, ya, kalau non logam ya. Sedikit sekali yang padat. Ya. Kemudian juga ada yang liquid. Contoh yang padat di non metal itu apa? Contoh yang solid itu contohnya kayak iodin, I2 tuh bentuknya padat, ya. Padatan apa? Warnanya ungu ya. Kemudian kalau liquid Br itu warnanya merah. Brom. Jadi dia bentuknya bukan gas. Jadi semua halogen itu nggak bentuknya gas ya, yang gas hanya FCl saja. Sedangkan I dan Br itu beda bentuknya. I2 itu padat, sedangkan Br itu adalah merah. Kemudian kalau non metal bereaksi sama metal, sama logam itu bisa membentuk ionic compound. Misal, kita bahas yang ini ya. Contoh senyawa ionik apa? Udah belajar kan? Misalnya apa? NaCl. Berarti react with metal. Berarti non logamnya yang mana? Cl-nya kan non logam. Berarti ketika Cl2 bereaksi sama Na itu bisa jadi NaCl. Berarti ini kan non logamnya. Non logam. Ini apa logamnya? Na kan? Na itu non logam. NaCl itu senyawa ionik gitu. Banyak contoh yang lain, nanti kita lihat. Kemudian metalloid have properties between metals and non metal. Oke, sekarang kita lihat chemical formula. Nah, untuk chemical formula itu digunakan untuk mendescribe, berarti untuk mendeskripsikan elements in a compound. Berarti dia dipakai untuk bisa menunjukkan, oh dalam suatu senyawa itu ada unsur apa saja, makanya ada chemical formula atau rumus kimia ya. Yang pertama misalnya untuk free element, misalnya atom unsur bebas, berarti dia nggak ada kombinasi dari atom-atom lain, misalnya Fe sendiri kan. Kemudian Na untuk sodium atau natrium, K untuk kalium atau potasium. Dan kayak sodium ini bahasa IUPAC-nya ya. Kemudian, bahasa Inggris kalian juga pakai bahasa ini. Terus many non-metals occur in group of two. Misalnya, non-metal bisa 2 atau diatomik. Misalnya kayak H jadinya H2 gitu ya. Kalau misalnya O jadinya O2, nih O dan O kan. N jadinya N2. Ini juga Cl jadinya Cl2.
Kemudian juga some elements occur as a molecule, misalnya P4 ya sampai 4 bergabungnya, S8, P10 gitu. Atau O3. O3 ini apa? Ozon ya. Jadi semua ini kita sebut free element. Kenapa? Free element itu berarti ada 3 modelnya. Yang pertama, kalau dia emang benar-benar sendiri. Yang kedua, dia itu berikatan sama dirinya sendiri. Misalnya kayak H sama H, O sama O. Jadi nggak sama atom yang lain. Kemudian, maka di sini, free element itu are not combined with another element in a compound. Jadi dia nggak bergabung sama atom lain dalam suatu senyawa. Makanya dia boleh satu sendiri atau bergabung dengan dirinya sendiri. Makanya di sini ada P4. Kenapa? Ada 4P yang bergabung jadi satu kesatuan senyawa P4 misalnya. Oh, ada O3 ozon, berarti ada 3 atom O yang bergabung jadi ozon gitu misalnya. Oke, lanjutan ya. Dia bisa menspecify the composition of a substance. Jadi dia bisa menspesifikasikan atau mengkhususkan gitu ya, komposisi dari suatu substansi ya. Misalnya chemical formulanya adalah Fe2O3. Kayak tadi kan, misalnya tadi kita bahas nih bahwa kalau misalnya O2 berarti ada 2 atom O dalam ini yang berikatan. Kalau misalnya ada P4 berarti ada 4 atom P. Kalau S8 berarti ada 8 S, kan gitu ya. Nah, misalnya di sini ada Fe2O3 chemical formulanya atau rumus kimianya. Berarti perbandingan Fe dan O-nya adalah 2:3. Ini relate ya sama yang kita bahas minggu lalu di perbandingan tetap ya kan. Kayak misalnya Na sama Cl. Berarti kan 1 sama 1, berarti 1:1. Jadi chemical formulanya juga menyatakan perbandingan dari atom penyusunnya. Kemudian misalnya ada CONH2 2 kali. Misalnya di sini ditulisnya N-nya dikaliin 2, berarti kan jadi CON2 hanya 2 dikali 2 jadinya kan hanya 4. Nah, itu adalah menunjukkan juga jumlah daripada atom-atom penyusunnya ya. Kemudian ada hydrate. Hydrate ini adalah kristal that contain water molecules. Jadi dia adalah kristal yang mengandung molekul air. Contoh, kan tahu kan misalnya chemical formula yang nulisin CaSO4 2H2O. Nah, itu adalah bentuk, berarti ada hidratnya. Berarti ada 2 molekul air, berarti ada 2 hidrat di dalamnya. Kemudian kalau when all the water is removed atau by heating, nah namanya air itu kan mudah menguap. Kalau kita panasin kristalnya, maka airnya bisa hilang. Kalau airnya hilang, maka senyawanya berubah jadi apa? Misalnya CaSO4 2H2O. Ketika 2H2O-nya itu pergi, maka jadinya CaSO4. Maka dia anhidrous, tanpa air. Nah, jadi ketika airnya hilang, maka dia anhidrous gitu ya. Sama CuSO4 5H2O kan warnanya biru. Ketika dipanaskan berarti airnya kan hilang, pergi ya, menguap. Kemana? Karena menguap ya, air itu mudah menguap. Jadi uap air. Sisanya apa? CuSO4 saja, nggak ada H2O lagi. Maka warnanya sekarang jadinya biru putih ya, malah jadinya lebih ke putih. Nah itu. Ini beberapa contoh lain dari senyawa kimia ya. Nanti bisa dilihat-lihat saja nih dalam slide ini. Sudah saya bagikan kan di pertemuan sebelumnya. Ini masih slide yang sebelumnya ya, slide lecture 1. Lecture 2. Nah, ini misalnya kita buat jumlah atom ya, kita Na-nya berarti berapa? 2 ya. Ya, C-nya 1, O-nya 3, betul ya. Kalau yang kedua, N-nya 2, betul ya. N-nya kan N 1 dikali 2 ya, berarti 2. H-nya 8 kenapa? 4 dikali 2, 8. H-nya 1, ini apa nih? S-nya 1 ya, ini benar 1. O-nya 4, ya benar ya. Selanjutnya, Mg-nya 3, ya oke. P-nya 2, ini kan 1 kali 2 ya, 2. O-nya 4 kali 2, 8, oke. Yang bawah ya udah, CU-nya 1, F-nya juga 1, O-nya 9, ini ada 4. Ini kan O-nya 1, 5 kan koefisiennya, berarti 5 kali 1 berapa? 5. Tambah 4, 9. H-nya 10, ya 5 kali 2,
10. Oke. Chemical equation. Nah, setelah belajar chemical formula, itu bisa bantu kita untuk belajar chemical equation. Ini yang akan kita bahas banyak hari ini ya, karena fokusnya lebih di sini sebenarnya. Nanti ini akan membantu kalian untuk bisa lanjut ke materi selanjutnya tentang konsep mol. Jadi itu adalah belajar dari chemical formula, kemudian chemical reaction, kemudian chemical equation, persamaannya. Kemudian kita baru bisa mengerjakan mol konsep. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya adalah 2HCl tambah CaCO3 menjadi CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Untuk fasa udah tahu lah ya, misalnya Aq ini apa? Larutan. Kalau S, solid padatan ya. Kalau liquid, cair. Ya kan? Kalau gas ya gas. Berarti di sini ada semua fase ya, lengkap reaksinya. Bagus nih. Lihat di sini, HCl dan CaCO3 disebutnya reaktan. Atau nama lainnya adalah pereaksi. Karena ada di sebelah kiri. Ya kan? Kalau di kanan ya disebutnya sebagai produk atau apa? Hasil reaksi. Nah, reactant are separated from product with tanda panah ini. Jadi dia selalu dipisahin antara reaktan sama produk itu dengan tanda panah. Berarti dia maknanya yield atau menghasilkan. Jadi dibacanya 2 molekul HCl ditambah 1 molekul CaCO3 menghasilkan 1 molekul CaCl2 tambah 1 molekul air tambah 1 molekul CO2. Jadi koefisiennya itu dibacakan menunjukkan jumlah molekul. Karena ini 2, maka dibaca 2 molekul. Karena ini 1 nggak ditulis jadi 1. Ingat ya, nggak ditulis itu maknanya 1. Oke, ini ada keterangannya ya. Oke. Sekarang kita belajar how to balance equation. Bagaimana cara menyetarakan reaksi atau persamaan reaksi itu. Jadi ingat dulu bahwa the number of atom of its type ya must remain the same on each side of the arrows. Jadi sebenarnya di kiri kanan itu jumlah atom itu harus sama. Ini makna yang kalimat pertama ini. Jadi di sebelah kiri kanan jumlah atom itu pasti harus sama. Itu kan konsep awal how to balance equation. Kemudian subscript must not change, they define the identity of the substance. Subscript itu yang mana? Angka kecil. Dia menyatakan jumlah juga kan? Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian koefisien, number in front of formula. Jadi yang di depan formula nih 2 itu namanya koefisien ya. Dia ngapain di situ? Indicate the number of molecule. Dia menyatakan jumlah dari molekul itu. Maka tadi kita bacanya apa tadi? 2 molekul HCl tambah 1 molekul CaCO3 karena dia koefisien. Ya. Kemudian balancing achieved by adjusting coefficient. Nah, kemudian penyetaraan itu akan kita capai kalau kita sudah menyetarakan atau adjusting itu maksudnya apa? Menyesuaikan ya, menyesuaikan koefisien. Gitu. Ini contohnya. Note that all number of each type of atom balance and that the coefficient apply to the entire formula. Jadi di sini kan udah ada koefisiennya ya. Ini which is ini reaksi ini harusnya udah setara. Kita cek aja kalau mau tahu. Dihitung nih. CR di sebelah kiri dibuat nih timbangan balance ya. CR-nya 1, benar ya? Kanan juga 1, udah setara. Kemudian H-nya 3, sama-sama 3 gitu ya. RB-nya 3, ini juga 3. CL-nya 3, ini juga 3. O-nya 15, ini juga 15. Berarti ini udah setara reaksinya. Tapi gimana sih cara menyetarakan reaksinya? Nah, itu kita akan belajar dengan menggunakan prinsip. Jadi ini lebih ke latihan ya. Kalau kalian udah bisa, biasanya lebih gampang sih untuk menyetarakannya. Oke, saya akan ajarkan cara mudahnya ya. Jadi misalnya kayak ini reaksi yang pertama tadi kan. Misalnya HCl tambah CaCO3. Kita bisa menggunakan rumus ABC. Jadi kita buat semua. Jadi di sini ada kita buat misalnya A, ini kita buat misalnya B, ini C,
ini D, ini E. Nah, lalu kita kelompokkan semua atom-atom. Jadi kita buat gini. Jadi misalnya ada atom di kiri, gitu ya, sama di kanan jumlahnya. Nah, atomnya apa aja? Misalnya atom ya. Di sini ada atom apa aja? Ada atom apa aja di reaksi ini? Ada H, ya kan? Kemudian ada siapa lagi? Ada HCl. Kemudian ada siapa lagi? Ada Ca. Ada C. Kemudian ada O. Udah. Di kanan perlu cek nggak? Nggak perlu. Karena unsur kanan pasti sama dengan unsur kiri. Jadi cek aja yang kiri. HCl, Ca, CO ya. Ada 5 unsur. Di kiri C ada berapa? Kok indeksnya kan 1. 1 dikali A berapa? Berarti A. Di kanan mana yang ada H? Ini kan 2 indeksnya. Karena koefisiennya kita buat D, maka 2D. 2 dikali D. Paham? Nah, kemudian Cl di kiri berarti A kali Cl 1. Berarti A juga. Kanan Cl-nya berapa? Ini 2 dikali C. Berarti 2C. Kemudian apa lagi? Nah, misalnya CA-nya berapa di kiri? B ya. Ini kan B kali 1 berarti B. Di kanan CA-nya C. Karbon di kiri 1 kali B berarti B. Di kanan ini 1C kali E. Berarti E aja ya. Yang O di kiri ada 3 kali B berarti 3B. Kanan. Nah, ini ada D kan 1 ya. Kali D berapa? D. Kemudian ada lagi O di sini 2 dikali E, berarti 2E dijumlahin. Jadi kalau ada lebih dari 1, dijumlahkan ya. Misalnya di sini ada 2 unsur, ada dua-duanya O, berarti dijumlahkan. Tapi kalau misalnya 1 aja nggak perlu dijumlahkan. Terus gimana? Nah, kita buat permisalan. Kita misalkan salah satu koefisiennya 1. Ya, kita misalkan salah satu koefisiennya sama dengan 1. Ya udah, kita misal aja misalnya A sama dengan 1. Udah dapat nanti persamaannya. Misalnya A sama dengan 1. Berarti kalau A sama dengan 1, lihat nih, kiri kanan kan harus sama. Jadi maknanya apa? A untuk H, kita bisa ambil persamaan A itu sama dengan 2D. Karena kan sama kiri kanan. Berarti kalau A-nya 1, ya kan? 1, ini 2D. Berarti D-nya berapa? 1/2. Paham? Oke, kemudian kita sudah dapatkan A dan D. Kita biruin ya. A dan D udah. Berarti yang belum apa? B, C, dan E ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ternyata A juga sama dengan 2C. Kan A udah ada nilainya. Berarti A sama dengan 2C. A sama dengan 2C. Berarti karena A-nya 1, 2C. C-nya berarti berapa? Setengah juga. Oke, berarti kita tandain ya. Oke. Kemudian, apa lagi yang belum ada? D sudah ya. Berarti E ya. Atau B ya, belum ada ya. Oh iya, B sama dengan C ya udah. B itu sama dengan C, berarti sama dengan berapa? Setengah juga. Kemudian apa lagi? E. B sama dengan E, ya udah, berarti B sama dengan E. B-nya setengah kan? Berarti sama dengan setengah juga. Ya udah, selesai ceritanya. B udah, ini juga. Sorry. Oh, ini maksudnya untuk E ya. E sama dengan B, berarti kan? Nah, karena kan B sama dengan E, berarti kan sama aja kita buat E sama dengan B. Untuk dapatin E-nya. E-nya setengah juga ternyata. Baru kita masukin ke reaksi ini. Jadi tulis ulang gitu ya. Kita tulis ulang reaksinya. Apa tadi reaksinya? HCl tambah CaCO3. Hasilnya adalah CaCl2 tambah H2O tambah CO2 ya. Tadi ini A, ini B, ini C, ini D, ini E kan?
Kita masukin tadi HCl-nya, A-nya berapa? A-nya 1 ya. Berarti A-nya 1. Kita masukin kemari. Ini 1, ini berapa? B-nya? B-nya setengah ya. Lainnya setengah semua ternyata. Setengah, ini setengah, ini setengah juga. Biar nggak biar koefisiennya nggak pecahan, kita kalikan 2 semua. Berhilang pecahannya kan, pembaginya kan 2. Jadinya nanti 2 kali 1 berarti 2 HCl gitu kan, tambah CaCO3. Berarti kan 2 kali setengah kan 1. Ini juga sama ya, CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Gitu caranya. Udah ya. Cek nih jumlah udah setara nggak? Cek aja ya. Nah, berarti ini H-nya 2. Ini sini juga H-nya 2, ya kan? Kemudian Cl-nya 2, ya kan? Di sini juga sama. Cl-nya 2. Kemudian Ca-nya 1. Ini juga sama. Ca-nya sama dengan 1. Kemudian C-nya 1. Di sini juga C-nya 1. O-nya 3 ya. Di sini O-nya 1 tambah 2. O-nya sama dengan 3. Sudah setara. Nah, itu cara mudah. Itu cara basic. Ini kalau misalkan udah paham, kalian bisa langsung kan setarain aja kan. Kalau nggak paham caranya pakai cara ini. Satu lagi ya, nanti saya kasih contoh. Nanti tugasnya ngerjain ini ya, setarain reaksi kimia aja. Ini sama ya, kita misalin aja. Ini misalnya A, ini kita misalin B, ini C, ini D. Cuma ada 4. Gampang harusnya ya. Atom kita buat, kemudian kiri, sama di kanan. Alright. Nah, atomnya siapa aja? Ada PB ya kan? PB, kemudian N, ada O, ini N ya, N. O, kemudian Na ya, Cl. Yang kanan nggak perlu cek, karena pasti unsurnya sama aja. PB di kiri berarti 1 dikali A berarti A. Kanan 1 kali D ya D. Berarti A sama dengan D. N-nya 1 kali 2. 2 kan? Kali A berarti 2A. Di kanan 1 dikali C berarti C. O 3 kali 2 6. Kali A 6A. Kemudian di kanan O-nya 3 kali C berarti 3C. Na di kiri 1 dikali B berarti B. Di kanan 1 kali C berarti C. Cl 1 dikali B berapa tuh? B ya. Di kanan Cl-nya 2 dikali D berarti 2D. Kayak tadi misalin aja. Jadi kita buat permisalan lagi. Berarti misal A sama dengan 1. Berarti kalau misalnya A sama dengan 1, A kan sama dengan D. Berarti D juga 1. Gitu kan? Udah dapat nih. Udah dapat A, udah dapat D. Kita misalin aja ya. Ini biru. A-nya 1, D-nya 1. Yang belum ada berarti apa? C dan D ya. Apalagi yang sama? Cek, cek, cek. Yang udah ada A dan D ya. C kita mau nyari. Oh, gampang. Ini kan 2A sama dengan C. Berarti 2A sama dengan C. Berarti 2 kali A-nya 1 sama dengan C. Dapat nih, C sama dengan 2. Kemudian D gimana? Kok DB ya? Kemudian nyari B gimana? Ini udah ada B. B dan C kan B sama dengan C. Berarti B sama dengan 2. Ya kan? C-nya kan 2. Ya udah dapat semua. Alright. Bagus nih. Ya, dapat ya. Udah. Selesai. A, B, C, D udah ada. Tinggal kita buat reaksinya. Tulis ulang ya. Tulis ulang reaksinya. Jadinya apa tadi? PbNO3 2 kali ya. PbNO3 2 kali ditambah NaCl. Hasilnya NaNO3 tambah PbCl2.
Oke. Berarti di sini tadi A ya. A, ini B, ini C, ini D. Tadi A-nya berapa dapatnya? 1. A-nya 1. Kemudian B-nya ini 2. B-nya 2, C-nya 2. C-nya juga 2. Kemudian D-nya 1 juga. Udah masukin aja. Berarti 1 nggak ditulis kan? Tulis aja PB. Sorry. Berarti tetap tulisnya tuh biru kali ya. PbNO3 2 kali. 1 nggak kita tulis. Ini jadi 2. Berarti 2 NaCl. Ini 2 NaNO3 gitu ya. Tambah PbCl2. Sekarang kita cek jumlah kiri kanannya apakah sama. Cek ya. PB 1. Kanan PB juga 1. N 1 kali 2, 2. Di kanan N-nya 1 kali 2. Iya, N-nya juga 2. Terus O 3 kali 2, 6. Di sini 3 kali 2, 6 juga. Na 1 kali 2, 2. Na di kanan 1 kali 2, 2 juga. Siapa lagi? Cl ya. 1 kali 2, 2. Di sini 2 kali 1, berarti 2 juga. Udah. Setara ya. Berarti dia setara. Sudah selesai. Itu ya prosesnya menggunakan persamaan ABC untuk menyetarakan reaksi. Ini kan boleh setarakan menggunakan cara ini ya untuk tugas yang saya berikan. Oke, thank you so much for this attention. Mungkin sampai sini dulu untuk perkuliahan hari ini ya. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang penting kalian paham ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.